Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait materi jarak titik ke bidang. Perkenalkan, nama saya Masyanuddin Rizky Febrian. Saya Zaki Adirangga. Saya Jelita Anggraini Syarifuddin. Saya Siti Mesaroh. Saya Hanggum Azahra. Saya Putri Amalia Sapitri. Di submateri yang pertama ada konsep jarak titik ke bidang. Pada gambar di atas dapat terlihat sebuah kayu penyangga untuk menyangga atap suatu gedung. Tiang penyangga ini menghubungkan suatu titik pada salah satu sisi gedung dan satu titik pada bidang atap. Dengan mengamati gambar tersebut, dapatkah kita menentukan kondisi atau syarat agar panjang kayu penyangga seminimal mungkin? Gambar di atas menunjukkan titik P yang terletak di luar bidang A atau alfa. Jarak titik P ke bidang A merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik tembus pada bidang A. Dari pernyataan tersebut menghasilkan bahwa panjang ruas garis PQ sama dengan jarak titik P ke bidang A. Langkah-langkah menentukan jarak titik ke bidang. Adapun langkah-langkah untuk menentukan jarak suatu titik ke bidang. Dalam kasus ini, kita menggunakan titik P dan bidang A. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, dari titik P, kita tarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang A. Ingat, garis M harus merupakan garis tegak lurus bidang A. Hal ini terjadi apabila garis M sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang A. Yang kedua, tentukan titik tembus garis M terhadap bidang A. Sebut saja titik tembus ini adalah titik Q. Jadi, jarak titik P ke bidang A adalah panjang ruas garis PQ. Pengertian dari jarak titik ke bidang yakni panjang ruas garis yang terpendek atau tegak lurus antara suatu titik dengan suatu bidang. Misal, P adalah titik dan A adalah bidang. Jarak antara P dengan bidang A adalah panjang ruas garis dari PQ. Dengan Q di bidang A dan PQ tegak lurus pada bidang A. Untuk selanjutnya, itu contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. Seperti gambar di samping, berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Nah, di sini diketahui F, B sama dengan 6. Kenapa 6? Karena setiap rusuk ini memiliki nilai 6. Jadi kayak misalnya ke A atau F ke B itu 6. Jadi ini kan karena kubus itu mempunyai rusuk yang sama masing-masing. Jadi kita kan ini F, B sama dengan 6. Nah, terus F ke A. 6 akar 2. Kenapa akar 2? Karena akar 2 itu diagonal sisi. Berarti kalau misalnya rusuknya 4, berarti kalau diagonalnya berarti diagonal sisinya berarti 4 akar 2. Nah, terus ini karena 6 jadi 6 akar 2. Nah, terus untuk yang ditanyakan itu B ke bidang AFGD. Nah, B ke bidang AFGD. Berarti kita mencari yang terdekatnya, berarti B ke sisi ini AF. Nah, kita ini segitiga ini kita keluarkan untuk mencari F ke T karena setengahnya dari AF. Nah, terus ini FT sama dengan setengah kali FA. FA atau AF sama aja lah. Nah, terus sama dengan setengah. FA-nya udah diketahui 6 akar 2. Nah, terus setengah dikali 6 akar 2. Jadinya sama dengan 6 per 2 kali akar 2. 6 per 2 itu jadi 3. Jadi 3 kali akar 2. Ini untuk nilai FT. Nah, terus selanjutnya kita langsung mencari B ke T. Untuk B ke T ini kita kayak mencari tinggi. Mencari tinggi itu menggunakan rumus Pythagoras. Yang dimana rumusnya itu BT sama dengan akar BF kuadrat min FT kuadrat. Nah, BF tadi kita udah
ada ini BF atau FB sama aja nilainya 6. Nah, terus FT tadi kita udah cari itu jadi 3 akar 2. Nah, sini BF kuadrat berarti jadi 6 kuadrat kurang 3 akar 2 kuadrat. Nah, di sini kita jumlahin 6 kali 6, 36, dikurang, ini dikuadratin 3 kali 3, 9. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 9 kali 2 sama dengan 18. Jadi 36 dikurang 18. Nah, terus akar 18 itu bisa dipecah menjadi akar 9 dikali akar 2. Nah, terus akar 9 ini bernilai 3. Jadi 3 akar 2.